Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Kita mau melanjutkan pekerjaan kita. Ini perangkatnya sudah diunduh kemarin, dan kemarin kita sudah menyelesaikan di nomor 3 prota. Hari ini kita mau meneruskan membuat untuk yang kelas 11. Kita mau membuat yang kelas 11. Kita lihat hasil kemarin seperti ini. Untuk yang kelas 11, coba kita lihat ke atas. Nah, kelas 11 ini semesternya lupa kemarin 1 dan 2. Untuk mapel lain silahkan menyesuaikan. Sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya kalau silabus untuk mapel yang sesuai dengan Bapak Ibu sudah disiapkan di sebelahnya, atau lebih bagus kalau sudah ada soft copy di dalam laptop yang dipakai untuk bekerja. Baik, kita mulai dari sini. Distribusi waktu ganjil. Distribusi waktu semester ganjil. Nah, ini yang mau kita isi dulu. Caranya mudah, karena kita sudah punya. Kita buka dulu yang di sini. Kita copy ke sini. Nah, sudah jadi. Semester ganjil itu dari bulan Juli sampai bulan Desember. Kita juga tinggal ngopi dari sini sampai Desember. Kita copy. Sini sudah ada sebenarnya. Nah, sama tidak kemarin yang semester 1 itu 27. Nah, untuk jumlah minggu yang tidak efektif, kita bisa memilah dari sini. Ini kan dalam 1 tahun, jadi ceritanya ini kita mau kita bagi menjadi 2 semester. Kita lihat yang ada sampai bulan Desember, kita copy. Yang ada sampai bulan Desember, kita copy. Nah, sekarang kan tidak mungkin nih jumlah minggu tidak efektifnya 14. Kenapa? Nah, ini yang ada bulan Maretnya atau yang ada bulan lebih dari Desembernya kita buang. Misalnya ini PTS, di sini kan 2 minggu. Karena di sini ada yang semester genapnya. Jadi ini kita hapus. Nah, di sininya 1. Kemudian pas penilaian akhir semester, kan di situ yang satunya bulan Juni, berarti yang bulan Juni kita hapus. Kemudian remedial class meeting, itu juga ada bulan Juni, berarti dibuang 1. Nih, kan? Mana lagi? Nih, olah nilai, itu juga ada minggu ketiga bulan Juni. Jadi kita buang, akhirnya jadi 1 di sini. Ya, seperti ini. Nah, libur ini tidak ada lagi yang perlu kita buang karena memang sudah minggu keempat dan minggu kelima Desember. Sekarang tinggal kita lihat sudah betul belum kemarin kita membuatnya. Adanya di catatan Bapak Ibu. Coba kita lihat catatan Bapak Ibu kemarin yang kelas 11 ganjil, berarti di sini.
11 ganjil. Nah, kelas 11 ganjil, minggu efektifnya 10, berarti sudah betul. Nah, jadi cara melihatnya sudah betul atau belum, dari catatan yang kemarin kita buat. Karena ini sudah merupakan hasil yang betul. Kita kembali ke tadi, distribusi waktu. Sudah ya, betul ini 10. Kita masukkan seperti kemarin, kita lihat jumlah minggu efektif pada semester ganjil. Ini jumlah minggunya tadi ada 27, minggu tidak efektifnya 10. Berarti jumlah minggu efektifnya ada 17. Nah, untuk menghitung jam pelajaran efektif, ini jumlah minggu efektif 17 minggu kalikan jumlah jam pelajaran Bapak Ibu. Tergantung. Kalau Bapak Ibunya mengajar PPKN berarti 2 jam. Kalau mengajar bahasa Inggrisnya 2 jam kalikan 2 jam. Karena ini contohnya bahasa Indonesia kelas 11 itu kurikulum 2013 revisi tahun 2018 itu jumlah jamnya per minggu 3 jam, maka saya tulis 3 jam. Jadi hasilnya 17 kali 3, ada 51 jam pelajaran. Sudah selesai. Kita lihat dari atas. Alokasi waktu semester ganjil 2020-2021. Mapelnya tergantung mapel Bapak Ibu. Program keahliannya bebas. Kalau SMA mungkin jurusan. Kalau SMP nggak ada. Kalau SD juga nggak ada. Tapi ke bawahnya pasti semuanya sama. Yang membedakan paling di sini nanti. Tapi kalau untuk semester 1 mah sepertinya untuk SD, SMP, SMA, SMK itu sama. Karena yang membedakan hanya di semester 2, kelas 3. Sudah, Bapak Ibu? Kita ingat-ingat angka yang ada di sini. Angka ini yang akan selalu kita ingat karena inilah nanti yang akan dicapai dalam distribusi materi. Yang belum selesai, silakan di stop dulu videonya. Silakan dibuat seperti itu. Kalau sudah, ini kita minimis. Kemudian kita ke materi yang kita unduh. Nah, kita lanjut ke distribusi materi ganjil. Jadi materi semester ganjil ini nanti kita akan masukkan ke sini. Satu persatu. Kita buka silabusnya. Kita buka KIKD-nya. Kita lihat KIKD kelas 11. Nah, kelas 11 itu nanti kita bagi 2 karena ini untuk semester 1 dan semester 2. Ini biasanya semester 2 itu sampai proposal. Berarti nanti semester 1-nya itu sampai 3.27. Untuk Bapak Ibu yang mengampu mapel lain pasti sudah mempunyai penghitungan sendiri di mana berakhir materi di semester 1. Pokoknya yang kita garap hanya materi semester 1. Kita mulai untuk kelas 11, kita dimulai dari 3.19. Caranya begini Bapak Ibu. Kita buka distribusi materi.
Kode KD ini kita selang-seling 3.19, 4.19, 3.20, 4.20, dan seterusnya. Nah, di sini kita tinggal ngopi. Nah, tinggal kita kopikan dari sini. Satu persatu kita copy. Karena 12, nah 4.19 berarti yang ini. Demikian seterusnya sampai selesai. Ini silahkan Bapak Ibu selesaikan. Kalau semuanya sudah selesai, dirapikan, dikasih garis lagi. Nah, kalau sudah selesai sampai ke bawah, nanti di sini silahkan Bapak Ibu tuliskan jumlah jam Bapak Ibu per tatap muka. Per tatap muka. Kalau misalnya 1 minggunya 4 jam. 4 jam dibagi 2 pertemuan. Berarti satu kali tatap muka 2 jam. 2 jam. 2 jam. Terus sampai selesai, sampai ke bawah. Diisinya 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Kalau 1 minggunya misalnya 8 jam, 1 kali pertemuannya 4 jam, silakan di sini ditulisnya 4. 4 dan seterusnya. Kalau seperti saya, 1 minggunya 3 jam, 1 kali pertemuan. Berarti tinggal menulis di sini 3, 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 3. Dan seterusnya. Nanti hasilnya akan berupa seperti ini. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah membuat yang distribusi materi semester ganjil. Kalau semuanya sudah diketikkan di sini, tadi Ibu Bapak kan bisa di stop dulu, diberesin. Hasilnya akan seperti ini kalau untuk bahasa Indonesia. Ini semuanya 3, 3, 3, 3, jumlahnya di sini ada 66. Sekarang kita lihat yang distribusi waktu ganjil. Ya, kita selesaikan lagi tadi. Kita tadi sudah menuliskan ini, sedang mengisi distribusi materi ganjil. Sesuai tadi yang saya minta, memasukkan KD sama kode KD dan jumlah jam per tatap muka. Untuk bahasa Indonesia, karena 3 jam seminggu 1 kali tatap muka, ini seperti ini jadinya. Nanti kalau misalnya ada yang 3 jam itu jadi 2 kali pertemuan misalnya. Kalau mau dibuat 21-21 sepertinya sangat sangat membuang-buang waktu. Cukup dengan seperti ini juga nggak apa-apa. Nanti dalam prakteknya bisa 2 dan 1. Tapi untuk yang 5 jam di sini, 1 minggunya 5 jam dibagi menjadi 3 jam dan 2 jam. Nanti silahkan bisa japri kalau mau untuk membuat alokasi waktu, distribusi waktu yang seperti itu. Yang perlu kita perhatikan adalah angka di paling bawah. Angka di paling bawah ini harus sama dengan ini. Yang tadi kita buka di penghitungan alokasi waktu semester ganjil. Patokannya adalah ini, angka 51. Biar tidak lupa, 51 kita tuliskan di sini.
Nah, 51. Inilah angka yang akan kita capai nanti. Angka di sini harus sama dengan waktu yang ada. Nah, sekarang kita mau menyiasati. Bagaimana dari 66 bisa menjadi 51? Ingat, ini belum ada ulangan harian. Sekarang kita mau menyisipkan ulangan harian. Ulangan harian ini biasanya dilaksanakan setiap satu bab selesai. Kita lihat, ini selesainya di sini. Berarti silahkan di-insert row. Di sini tulis biar jelas pakai bold, ulangan harian 1. Waktunya 3 jam. Selesai lagi mana? Sampai ini ada eksplanasi, ada ceramah. Bisa saja eksplanasi dan ceramah dijadikan satu ulangannya, biar tidak terlalu banyak ulangan harian. Ini ulangan harian 2. Waktunya 3 jam. Masih ada yang perlu diulang lagi. Ini ada non-fiksi, ini ada cerita pendek, cerpen. Nah, mungkin bisa di sini. Ulangan harian 3. Ulangan harian 3. Waktunya 3 jam. Kalau dirasa perlu di sini mau ulangan harian lagi, silahkan ditambahkan biar ulangan hariannya ada 4 yang terakhir. Tapi kalau memang waktunya sudah tidak ada, saya rasa cukup 3 kali ulangan harian untuk nanti nambah-nambah nilai. Jadi di sini saya tidak menampilkan ulangan harian dari ini nanti langsung masuk ke soal penilaian akhir semester. Nah, sekarang jadi membengkak ini. Dari 51 di sini munculnya 75. Bagaimana menyiasatinya? Sekarang kita mau mengolah dari 75 jam menjadi 51. Kita lihat. Sebagai guru kita pasti tahu kedalaman materi setiap KD. Seperti ini contohnya. Di sini materinya pernyataan umum. Di sini merancang pernyataan umum. Jadi sehabis teori langsung bisa praktek. Sepertinya ini juga tidak terlalu banyak materinya, makanya ini mau saya gabung. Digabung. Nah, pengertiannya KD 3.1 dan 4.1 ini dijadikan 1 kali pertemuan. Nah, untuk yang lain nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri kedalaman materi masing-masing. Yang tahu persis itu kan kita yang mengajar. Nih, misalnya mengembangkan teks prosedur, kalau mau digabung kayaknya waktunya nggak ada, paling bisa ini digabung. Ulangan harian jangan digabung, harus berdiri sendiri. Kita lihat apakah angkanya sudah berkurang. Pasti sudah berkurang, sudah jadi 69 dari 75. Kita lihat lagi 3 dan 4 menganalisis, kemudian mengonstruksi. Aspek kebahasaan masih teks ceramah. Nah, ini bisa. Sekali lagi, ini contoh. Nanti dalam prakteknya Bapak Ibu sendiri yang akan membuatnya. Mana yang mau digabung, mana yang tidak bisa digabung. Yang tidak bisa digabung otomatis karena materinya terlalu banyak.
nggak mungkin digabung. Ini coba digabung 60, ini kita gabung 57, nah lagi masih ada 6, identifikasi dan mendemonstrasi. Salah. Ya. Mana lagi? Satu lagi. Indeks unsur ceramah menyusun bagian penting. Nih, bisa kita jadikan 1. Coba kita lihat sudah selesai belum? Sudah sesuai belum? Nah, sudah jadi. Angkanya sudah sama. Kalau angkanya sudah sama seperti ini, pengertiannya sudah klop. Nah, sekarang kita sudah bisa membaca. Ini nanti akan kita ajarkan di pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5. Ternyata pas pertemuan 4 kita sudah ulang. Seperti itu, Bapak Ibu. Distribusi materi untuk semester ganjil sudah selesai. Nanti dari sini kita akan turunkan ke materi yang kita unduh, program semester ganjil. Nah, nanti akan kita turunkan ke sini. Sementara sampai di sini dulu, teman-teman. Nanti untuk next video kita akan membuat program semester untuk yang semester ganjil. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman. Mari kita lanjutkan ke bagian yang keempat. Kemarin bagian ketiga kita sudah membuat distribusi materi ganjil. Nih, yang kolomnya seperti ini. Hasil jadinya ini nih. Terakhir kita kemarin membuat ini. Distribusi materi dan waktu semester ganjil. Nah, dari sini nanti akan kita buat ke dalam program semester. Hari ini kita mau membuat program semester. Program semesternya kita buka dari materi yang sudah teman-teman download dari link di deskripsi video. Nih kita mau membuat ini sekarang nih, program semester, rencana atau program kegiatan pembelajaran semester ganjil. Inilah yang kita sering sebut dengan istilah program semester. Sebelum kembali ke sini, coba kita lihat ini. Kadang kalau ini kan enak, materi ini sama ini saya jadikan satu waktu, satu kali pertemuan. Bagaimana kalau misalnya 3.19 dengan 3.20 yang mau digabung? Baru nanti prakteknya misah. Bisa saja tinggal ditukar teman-teman di sini. 3.20 di sininya 4.19. Yang mempunyai wilayah, yang mempunyai kewenangan adalah kita. Jadi kitalah yang berhak untuk mengaturnya. Yang penting semua materi tersampaikan pada waktu yang tersedia pada semester tersebut. Nah, nanti kita akan belajar ke arah itu. Baik, kita mulai ke pembuatan program semester.
Yang pertama kali harus dilakukan adalah mengisi mata diklat. Sesuaikan dengan mata diklat yang Bapak, Ibu, atau teman-teman ampu bahasa Indonesia. Tingkat. Kita bikin kemarin tingkat 11. Semester ganjil. Ganjil bisa, 1 bisa. Program keahlian, karena saya mengajar semua program, maka saya tulis semua program keahlian. Seandainya hanya dapat jam di program keahlian permesinan, berarti ya di sini ditulisnya program keahlian permesinan. Tahun ini dilengkapin saja, tahun pelajaran. Tahun pelajaran di sini 2020-2021. Jumlah jam per minggu 3 JP. Jadi per minggunya 3 jam pelajaran. Baik, kita mulai. Karena kode KD, kompetensi dasar, dan alokasi waktu sudah kita buat di distribusi materi, maka kita tinggal ngopi dari sini sampai sini ke bawah sampai habis. Nah, sampai di sini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Ya, kita rapikan juga. Ini sampai semuanya rapi. Kalau ada yang kepotong, kita ginikan, kita wrapkan. Dan kelihatan rapi nanti, tidak kepotong-potong. Nah, sudah rapi. Ada sisa 1. Kita delete. Ya. Nih. Baik, sekarang ini sudah masuk semua ke sini. Langkah berikutnya, ini kita kelihatan ada gabung nih. Kalau di sini gabung, maka ke sini semuanya juga harus kita gabung. Jadi langkah berikutnya adalah menggabungkan materi KD-KD yang digabung. Seperti ini. Kita cari mana lagi yang digabung, kita ambil dari sini, kita kopikan di sini. Nah, ada lagi di sini. Ya, ini. Ya. Ada lagi. 1 lagi. 2 lagi. Nah, sudah. Jadi pengertiannya, kalau di awal gabung, maka sampai terakhir pun juga harus menyatu seperti ini. Kalau tidak digabung, nanti tidak akan jadi programnya, tidak sesuai. Sudah kelihatan, sekarang kita tinggal mengolahnya. Catatan yang kemarin kita buat, kita lihat lagi. Nah, yang ini Bapak Ibu kita lihat,
Pokoknya ini kita lihat, kita taruh di depan laptop. Di depan laptop. 5, 4, 5, 4, 4, 5. 5, 4, 5, 4. 5, 4, 5, 4, 4, 5. Kita akan ke sini. Bulan pertama, bulan Juli. Berapa minggu tadi? Ada 5. 5 minggu. Kita tulis di situ Juli. Juli. Bawahnya kasih 1, 2, 3, 4, 5. Bulan Agustus. 4 minggu. Ya, kita tulis di sini Agustus. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah dapat 5 dan 4, tinggal ngopi. Nah, September. September berapa minggu? Ada 5. Kalau 5 kita copy dari bulan Juli. Di sini. Ya, Julinya diganti September. Baik, berikutnya bulan Oktober. Oktober 4, berarti ngambil dari Agustus. Ya, Agustusnya diganti Oktober. November. November 4 kita ambil dari Oktober. Ya, Oktobernya diganti November. Nah, ternyata Desembernya 5, berarti nanti harus nambahin 1 kolom. Ambil dari Juli. Juli. Kita ambil dari Juli. Ya, seperti ini. Nah, ini kesinikan. Ini copy dulu. Baik. Ingat tadi karena di sini gabung maka harus digabung pula. Ini mana yang gabung? Nah, ini kita kopikan dulu. Nih. Nih. Ya, sudah jadi seperti ini. Nih, kalau sudah jadi seperti ini, sampai ke bawah, kita lihat lagi yang gabung, sudah gabung atau belum? Sudah semua. Ya, sudah kelihatan itu. Langkah berikutnya adalah kita lihat minggu-minggu tidak efektifnya. Nih, kelas 11 semester ganjil, minggu pertama kedua. Kita lihat lagi catatan yang ini. Yang ini nih. Nah, yang ini kita lihat, kita mau memasukkan ini ke dalam kolom-kolom. Minggu pertama Juli, kita blok ke bawah. Ikutin Bapak Ibu, kita blok ke bawah sampai di atas angka. Kemudian ini kita klik. Kalau sudah kita klik, terus kita klik ini. Ya.
Angka 0 yang ada di sini diganti 90. Di sini harus center, horizontalnya center, vertikalnya center, merge cell-nya diklik, baru oke. Nah, biar jelas di bold sebelum diketik apa keterangannya. Keterangannya adalah libur semester genap 2019-2020. Enter. Kita lihat ada nggak? Nah, sudah ada kan? Nah, tinggal kasih warna. Karena libur itu biasanya tanggal merah. Nah, kita kasih warna merah. Kalau kita sudah punya seperti ini, tinggal copy-copy aja. Berikutnya yang tidak efektif lagi adalah minggu kedua bulan Juli. Kita copy dari sini saja. Lock ke bawah, paste. Kebetulan keterangannya sama, jadi tidak perlu diganti warna dan tidak perlu diganti tulisannya. Sama. Ini kelas 11. Kalau kelas 10 berarti di sini ada MPLS. Berhubung kita membuatnya kelas 11, di sini tidak ada. Sudah efektif. Berikutnya yang tidak efektif lagi adalah bulan Agustus. Bulan Agustus adanya di minggu ketiga. Kita copy. Minggu ketiga Agustus, kita blok ke bawah, paste. Nah, karena kegiatannya beda, maka kita pergi ke toko cat, kita beli cat. Ya, kita ganti tulisannya apa di situ? Libur nasional. Enter. Kita lihat ada enggak? Tuh, sudah ada. Berikutnya, minggu keempat bulan Agustus. Masih. Pastekan di kolom bawah angka 4. Paste. Karena kegiatannya beda, maka warnanya juga harus dibedakan. Kita coba ini, keterangannya penilaian tengah semester dalam kurung PTS. Enter. Nah, kita lihat ada nggak? Nah, sudah ada. Baik, berikutnya ada lagi libur nasional di minggu keempat bulan Oktober. Libur nasional, tadi yang biru nih. Nah, karena kegiatannya sama, keterangannya sama, kita ambil aja bulan Oktober, minggu keempat. Ya, libur nasional juga. Baik, November aman. Bulan Desember itu ada 5-5-nya tidak efektif. Supaya ngirit langsung begini saja. Julinya belum diganti Desember. Nah, supaya ngirit ini di copy, kemudian pastekan di sini semua. Nanti tinggal ganti-ganti warna. Ya, minggu pertama kegiatannya PAS. Kita bedakan warnanya. Penilaian akhir semester. Akhir semester atau PAS.
Kita lihat ada nggak? Nah, minggu kedua remedial, karena kegiatannya beda, kita cari warna lagi. Warna yang kita tulis remedial atau bisa juga class meeting. Mana? Ya, class meeting. Karena ini bahasa asing, kita miringkan. Ya, sudah. Terus minggu ketiga itu ada kegiatan olah nilai. Kita cari warna yang berbeda lagi. Mana yang bagus warnanya? Di sini aja. Olah nilai. Nilai pembagian raport. Ada nggak? Tuh, sudah ada. Nah, yang ini minggu keempat libur semester ganjil. Karena libur kita merahin. Libur semester ganjil 2020-2021. Adakah? Ya, sudah. Minggu kelima sama, jadi kita kopikan. Sudah jadi programnya. Nah, kita lihat sudah selesai semuanya. Tinggal kita memasukkan angka-angka ini, kita sebar ke sini. Kelas 11 itu ada kegiatan PKL. Nah, PKL-nya dimulainya bulan apa? Nanti kalau PKL-nya misalnya dimulainya di bulan Agustus, maka kegiatan di bulan Agustus yang di checklist adalah industri. Kalau bulan Juli kan pasti masih ada di sekolah. Kita checklist yang di sekolah. Jadi materi ini anak-anak belajarnya di sekolah. Angka 3. Pengertiannya minggu ketiga bulan Juli ada 3 jam pelajaran bahasa Indonesia dengan materi 3.19 lanjut 4.19. Lanjut 3.20. Tempatnya di sebelahnya, di bawahnya. 4.20 di sebelahnya. Ulangan harian ada di Agustus minggu ke-1. Nah, 3.21, 4.21 ada di minggu ke-2. Seandainya minggu kedua Agustus ini anak-anak sudah diberangkatkan ke industri, maka yang di checklist adalah industri. Sedangkan ini masih. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau anak berangkatnya tidak serentak? Kalau anak berangkatnya tidak serentak, anggap aja masih belajar di sekolah. Karena kadang ada yang sudah berangkat 5 orang, 10 orang, yang lainnya masih ada di sekolah. Kalau sudah habis, baru di checklistnya yang di industri. Ini tidak berlaku untuk yang SMA, SMP, dan SD. Kalau SMA, SD, SMP nanti kolom industri di delete. Jadi sekolah saja. Tempatnya hanya 1 di sekolah. Lanjut.
Seterusnya nah, sudah selesai. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah jumlah jam per minggu, angka di bawah ini. Semua 3 kan? Karena sudah di setting, jadi ini sudah betul. Materi terakhir adanya di minggu sebelum kegiatan PAS. Jadi dengan kata lain, materi semester ganjil sudah habis terdistribusikan di ketersediaan waktu yang ada. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kan enak mengajarnya. Kita enak mempersiapkan materinya. Ketika kita mau masuk kelas, di kelas X misalnya, minggu pertama bulan September, kita sudah siap dengan materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tanpa ada seperti ini, pasti kita kalau mau mengajar harus melihat buku. Kemarin sampai mana ya? Gitu. Nah, sudah selesai, alhamdulillah. Program semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Ini biar rapih, dikasih garis juga. Ini dilanjutkan, misalnya di industrinya itu 2 bulan, berarti sampai bulan, kalau 3 bulan sampai bulan mulainya Agustus, September, Oktober. Sampai bulan Oktober, ini di checklistnya di sini. Sekali lagi, kalau kelas 10 dan kelas 12 tidak ada seperti ini. Sampai di bagaimana dengan ulangan hariannya? Kalau siswa itu lagi di industri, sekarang banyak cara. Bagaimana mengambil nilai? Bagaimana kita memberikan materi ini ke siswa sementara siswa tidak ada di kelas? Bisa melalui beberapa macam aplikasi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini anak-anak sudah balik lagi nih. Berarti ini sudah di sini. Nah, sudah jadi. Khusus untuk kelas yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai nih program semesternya. Seperti apa bentuk RPP yang 1 lembar itu nanti mau kita buat bersama-sama. Ini baru semester ganjil, nanti kita buat dulu yang semester genapnya. Untuk nanti yang semester genap, mungkin saya akan mencoba materi pelajaran yang lain, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan mudah nih, 3 jam, 1 kali pertemuan habis. Bagaimana dengan yang 6 jam? Bagaimana dengan yang 5 jam? Nah, itu nanti yang mau kita coba pelajari. Bagaimana menyiasatinya, biar bisa seperti ini juga. Kalau 5 jam bisa 3-2, 6 jam bisa 2-2-2, bisa juga 3-3, bisa juga 4-2. Bagaimana cara menguliknya, nanti ada caranya tersendiri. Untuk saat ini selesai sampai di sini Bapak Ibu, kita berlanjut bertemu kembali pada video yang kelima. Kita mencoba membuat yang mata pelajaran lain yang jumlah jamnya kadang 1 minggu bertemunya 2 kali. Demikian Bapak Ibu, selamat mencoba. Selamat bertemu lagi pada bagian yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.